Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Mutiara Putri dari kelas 10 MIPA 6. Saya absen 36 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil poster atau infografis yang telah saya buat tentang virus. Virus. Virus adalah organisme yang sangat kecil dan menginfeksi makhluk hidup. Virus adalah organisme mikroskopik atau super kecil yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit. Hampir semua ekosistem di dunia mengandung virus dan dianggap sebagai organisme yang paling banyak di planet bumi. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, atau bahkan bakteri. Infeksi virus tersebut banyak menimbulkan akibat yang fatal bagi makhluk yang diinfeksinya. Virus juga tidak bisa bereplikasi atau memperbanyak diri tanpa menumpangi organisme lain. Oleh alasan inilah, virus diklasifikasikan sebagai organisme yang bersifat parasit atau merugikan. Karakteristik virus. Yang pertama yaitu ukurannya rata-rata sekitar 0,02 sampai 0,3 milimikron. Sangat kecil. Yang kedua, merupakan organisme subrenik karena ukuran yang kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang ketiga, tubuhnya mengandung salah satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Yang ketiga, tidak memiliki enzim metabolisme, ribosom, maupun organel sel lainnya. Yang selanjutnya, karakteristiknya yaitu virus hanya memerlukan asam nukleat untuk proses reproduksinya. Lalu, ia tidak dapat hidup di luar sel, sehingga hidupnya bergantung pada sel hidup lain untuk memperbanyak diri. Oleh karena hidupnya bergantung pada sel lain, maka virus merupakan mikroorganisme parasit. Yang terakhir, karakteristik virus yang dimiliki yaitu memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, mulai dari bentuk bola, oval, silindris, batang, ataupun bentuk T. Selanjutnya, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada diare, kelelahan, batuk dan bersin, demam, muntah-muntah, influenza, demam atau batuk pilek semacamnya. Lalu ada herpes, flu burung, dan lain-lain. Jenis-jenis virus, yaitu yang pertama ada virus HIV yang menyerang kepada manusia. Lalu ada virus Ebola. Selanjutnya ada virus corona. Yang keempat ada virus herpes simplex. Yang kelima virus dengue dan lain-lain. Contohnya itu seperti virus rabies, virus polio, virus dan virus avian influenza tipe A. Cara pencegahan agar terhindar dari virus yaitu kita harus rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker, selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak aman sekitar 1-1,5 meter, dan yang terakhir, membersihkan rumah selalu. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Yaitu yang pertama dengan tidur yang cukup. Sistem kekebalan tubuh bekerja keras saat seseorang sedang tidur. Yang kedua, aktif berolahraga. Olahraga secara teratur memiliki efek antiinflamasi pada tubuh. Ini berfungsi sebagai meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, kurangi stres. Peningkatan stres akan meningkatkan produksi kortisol yang dapat menurunkan jumlah sel putih pada tubuh. Ini adalah salah satu mekanisme tubuh melawan infeksi. Maka, disarankan untuk melakukan meditasi dalam aktivitas harian. Yang terakhir, yang keempat, konsumsi vitamin C.
Vitamin C adalah salah satu antioksidan terkuat karena memiliki dampak menguntungkan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu salah satunya dapat meningkatkan fungsi sel kekebalan tubuh. Contoh virus yang saya pilih adalah virus Ebola. Virus Ebola pertama kali ditemukan di Afrika pada tahun 1976. Virus ini sendiri awalnya hidup pada tubuh hewan, kemudian menjangkiti manusia melalui darah hewan yang sudah terkontaminasi virus. Faktor risiko virus Ebola ini yaitu yang pertama, berkunjung ke negara-negara di Afrika atau ke negara yang terjangkit. Yang kedua, penelitian dengan menggunakan hewan percobaan. Yang ketiga, petugas kesehatan yang kontak dengan pengidap atau kontak langsung. Dan yang terakhir, yang keempat, itu petugas kamar jenazah yang mengurus jasad pengidap. Faktor-faktor ini akan lebih cepat untuk penularan virus Ebola. Sumber penularannya yaitu terdapat pada hewan, simpanse, gorila, monyet, antelop, dan kelelawar buah. Transmisi penularannya yang pertama bisa dari darah, bisa dari cairan tubuh, dan juga bisa dari jaringan tubuh. Gejala-gejala yang dimiliki atau diidap oleh virus Ebola ini berkisar antara 5-10 hari, yaitu diantaranya ada demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, sakit kepala parah, nyeri sendi dan otot, menggigil, lemah dan tak bertenaga, mual dan muntah darah, diare, kotoran berdarah atau warna merah, mata merah, ruam di kulit, nyeri dada dan perut, dan juga pendarahan luar dan dalam. Bagaimana solusi untuk mencegahnya? Itu yang pertama, hindari daerah wabah di Afrika atau hindari daerah-daerah yang terjangkit. Yang kedua, hindari membeli atau makan daging binatang liar, terutama yang belum matang. Yang ketiga, untuk petugas kesehatan, gunakan masker, sarung tangan, dan perisai mata atau face shield. Yang keempat, yang pastinya sering-seringlah mencuci tangan. Yang kelima, jangan menyentuh mayat yang terinfeksi virus Ebola, karena masih bisa menular. Tak hanya virus Ebola, virus yang lainnya pun sama. Dan yang terakhir, hindarilah kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Selalu jaga jarak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.